Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Salam komunio untuk kita semua. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pertama-tama kita perlu mengenal dan memahami arti sebuah nama. Ingat, nama mengandung makna. Nama Mikael artinya apa? Artinya adalah siapa seperti Allah. Karena itu, ketika setan dengan kesombongannya ingin membuat dirinya sama dengan yang maha tinggi, ia digambarkan sebagai berperang dengan Mikael. Seperti dikatakan dalam kitab Wahyu, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Kitab Wahyu bab 12 ayat 7 sampai dengan 9. Nama Gabriel artinya apa? Keperkasaan Allah. Gabriel diutus kepada Santa Maria bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Sang Immanuel, Allah beserta kita. Lalu Rafael artinya apa? Rafael artinya pengobatan Allah. Karena ia diutus untuk menyembuhkan mata Tobit yang buta. Oleh karena itu, berbahagialah para saudara yang berpelindungkan Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Itulah tanggapan terhadap seorang Natanael. Dan sesungguhnya dia memenuhi bahasa Latin yang mengatakan credo ut intelligem. Saya percaya supaya saya mengerti. Bagaimana percaya itu mengantar orang kepada level ranah intelektual. Berbeda dengan hari-hari, kalau seorang intelektual akan mengatakan, saya mengerti dulu baru saya percaya.
Iman orang Katolik bukan demikian. Kita lihat bersama kesaksian Nathanael. Kesaksian Andreas dan warta gembira yang dia sampaikan kepada Simon bahwa dia telah menemukan Yesus memancarkan reaksi yang bermacam-macam. Di Galilea, setelah memutuskan mengikuti Yesus, Filipus kemudian bertemu Nathanael dan mewartakan kabar sukacita ini. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Menarik untuk melihat bagaimana Filipus mengajak Nathanael untuk melihat dan mengalami terlebih dahulu, yaitu dikatakan bahwa credo ut intelligam. Saya percaya karena saya sudah melihat, saya sudah merasakan, baru saya mengerti. Disitulah kita melihat Nathanael mengikuti ajakan itu dan bertemu dengan Yesus. Di situ pula lah Yesus memuji dia sebagai seorang Israel sejati, seorang pemuda yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya, dan bahwa bahkan Yesus sudah melihat dia terlebih dahulu di bawah pohon ara. Saudara-saudariku yang terkasih, dan tampaknya pengalaman pertama kali bertemu dengan Yesus ini sungguh menggetarkan bagi Nathanael, karena dia langsung luluh hatinya. Dan dia mengatakan apa? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yohanes bab 1 ayat 49. Dan ini diperkuat oleh kata-kata Yesus sendiri yang meyakinkan Nathanael bahwa perubahan sikap dan keyakinan bahwa Yesus adalah Rabi, anak Allah dan raja orang Israel, pertama-tama bukan karena Yesus sudah melihat dia duduk di bawah pohon ara, tetapi karena hal dan perbuatan besar yang akan dia lihat dan dia alami. Bahwa Nathanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Maka marilah kita belajar dari panggilan Nathanael ini. Yang pertama, panggilan itu adalah sebuah pertemuan dan pengalaman pribadi. Tepatnya pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri yang memanggil. Kedua, pengalaman mengalami sendiri Allah dan meyakini siapa dia pada akhirnya harus diwartakan. Percuma saja Anda sudah mengenal, tetapi Anda tidak pernah mewartakan. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan yang ketiga, sikap skeptis dibutuhkan dalam keberimanan kita. Berbeda dengan realitas, skeptis artinya pesimis, ciut mental, melihat sesuatu ke depan. Tetapi dalam iman perlu dibutuhkan sikap skeptis itu, yaitu bahwa ketika Anda ragu-ragu, Anda percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepastian kepadamu, maka siap untuk diwartakan dan diberi kesaksian. Saudara-saudariku yang terkasih, Nathanael dalam bahasa Ibrani yang disebutkan dengan huruf yang sungguh asiknya itu, tetapi artinya adalah Allah telah memberikan atau menganugerahkan. Mari kita belajar dari Nathanael untuk menjadi diri sendiri. Dan untuk menjadi pengikut Yesus bukan dalam kepura-puraan dan kemunafikan.
Misalnya, menjadi pengikut Yesus karena tidak enak dengan sesama, karena jodoh, karena tuntutan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ingat, semuanya ini hanyalah realitas, bumbu-bumbu kecil yang seharusnya semakin memperkuat Anda karena Anda percaya, maka Anda mengerti. Silakan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.